Halo semua, kami Talita Nadine Ajeng Widiasari dari nomor absen 32 dan Yasmi Zara Zakiah dari nomor absen 34 akan menjelaskan kepada kalian tentang zat elektrolit dan zat non-elektrolit. Pernahkah kamu melihat saat hujan deras dan terjadi banjir, saluran listrik akan dimatikan oleh PLN untuk mencegah terjadinya arus pendek yang dapat membahayakan nyawa warga? Hal bahaya berupa apakah itu? Dan apa tujuan dilakukannya hal tersebut? Pertanyaan yang baru saja kami sebutkan akan dijawab setelah akhir materi ya teman-teman. Larutan merupakan campuran merata dua atau lebih zat membentuk satu macam zat fasa homogen. Contoh, 1 gelas air ditambah 2 sendok gula sama dengan larutan gula. Menurut teori Svante August Arrhenius tahun 1884, dalam larutan zat elektrolit terurai menjadi ion-ion bermuatan listrik dan ion-ion tersebut bergerak secara bebas. Zat elektrolit lemah terurai sebagian, sehingga jumlah ion yang dihasilkan lebih sedikit. Dalam zat larutan non-elektrolit, tidak terurai menjadi ion-ion, melainkan tetap bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik. Kemampuan suatu zat untuk terionisasi dalam larutannya dinyatakan dengan derajat ionisasi dengan simbol alfa. Elektrolit kuat, alfa sama dengan 1. Elektrolit lemah, 0 lebih kecil daripada alfa, alfa lebih kecil daripada 1. Apa ya bedanya larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Larutan elektrolit merupakan suatu larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit merupakan suatu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya adalah derajat ionisasi. Elektrolit kuat. Larutan yang dapat terionisasi sempurna dinamakan elektrolit kuat dan simbolnya adalah alfa sama dengan 1. Elektrolit lemah adalah larutan yang terionisasi sebagian Dinamakan elektrolit kuat, 0 kurang dari alfa kurang dari 1. dan terakhir non-elektrolit adalah larutan yang tidak terionisasi, A sama dengan 0. Nah, cara untuk mengetahui apakah larutan tersebut termasuk dalam larutan elektrolit lemah atau non-elektrolit cukup dengan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. 1 buah baterai, 1 buah bohlam, 2 buah elektroda, kabel secukupnya, dan selotip. Kesimpulan dari seluruh pembahasan di atas adalah A. Zat non-elektrolit tidak terdapat gelembung dan tidak terdapat reaksi. B. Elektrolit lemah. Lampu menyala lebih redup dan terdapat sedikit gelembung. C. Elektrolit kuat. Terdapat banyak gelembung dan bohlam menyala dengan terang. Selanjutnya, ciri dan perbedaan. Ciri-ciri elektrolit kuat yaitu dalam air akan terurai sempurna dan seluruhnya terurai menjadi ion. Mempunyai kemampuan ionisasi tinggi, mempunyai kemampuan daya hantar listrik tinggi. Sedangkan elektrolit lemah yaitu hanya terurai sebagian atau ada molekul zat yang tidak dapat terurai. Kemampuan ionisasi rendah, kemampuan daya hantar listrik lemah. Oke, kita bahas soal di awal ya. Jadi sebenarnya air hujan di sini merupakan bagian dari larutan elektrolit karena memiliki muatan untuk menghantarkan listrik. Namun kebanyakan air yang ada di alam kita sudah bercampur dengan berbagai jenis sedimen dan mineral yang kemudian mengionisasi molekul air dan memungkinkannya untuk menghantarkan listrik. Inilah mengapa air atau H2O adalah salah satu contoh larutan elektrolit lemah. Pada saat hujan, partikel air banjir mengandung senyawa-senyawa elektrolit yang menghantar arus listrik. Oleh karena itu, saat hujan deras dan terjadi banjir, saluran listrik akan dimatikan oleh PLN untuk mencegah terjadinya arus pendek yang dapat membahayakan nyawa warga. Berikut ini adalah soal Ayo Berlatih. Data uji elektrolit air dari berbagai sumber sebagai berikut. Pernyataan yang tepat untuk data di atas adalah B. Air sungai tergolong elektrolit paling lemah. C. Daya hantar listrik air sungai lebih kecil dari air hujan. D. Daya hantar listrik air hujan paling lemah. E. Air dari berbagai sumber adalah non-elektrolit. Sekian, terima kasih. Semoga pemaparan materi kali ini dapat bermanfaat untuk kalian ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.